Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Rizky dengan NIM 2307104 dari keperawatan kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan cara komunikasi terapeutik pada pasien yang mengalami kecemasan untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Assalamualaikum, selamat siang Teteh. Perkenalkan, saya perawat Nurlaila Rizky yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nah, di sini biasanya saya dipanggil suster. Kalau Teteh namanya siapa ya? Dan biasanya senangnya dipanggil apa? Nama saya Hakia, biasa dipanggil Kia. Wah, Teteh Kia ya. Kira-kira bagaimana nih perasaan Teteh hari ini? Seperti biasa saya merasa cemas dengan perkuliahan saya dan juga cemas dengan berinteraksi dengan orang baru. Wah, seperti itu ya Teteh ya. Berarti Tetehnya itu merasa cemas saat berinteraksi dengan orang baru. Nah, gimana kalau misalnya kita nanti bakal berbincang-bincang terkait kecemasan Teteh ini, biar Teteh itu lebih mengetahui tentang kecemasannya, cara-cara untuk menghindari kecemasan, dan cara-cara untuk menangani kecemasan saat Teteh mengalami kondisi-kondisi yang bisa membuat Teteh cemas. Apakah Teteh bersedia? Bersedia, suster. Nah, kalau misalnya Teteh bersedia, kira-kira tempatnya Teteh pengen di mana ya? Di tempat yang kurang dijangkau orang aja lah. Oke, kalau tempatnya di sini boleh ya, karena di sini tidak akan ada yang mendengarkan percakapan kita berdua tentunya ya. Di sini dijaga privasi Tetehnya. Kalau waktunya sekitar 15 menit gimana Teteh? Ada waktu? Boleh. Oke, baik. Baik ya, tadi kan kamu bilang ya kalau kamu itu merasa cemas terkait kondisi perkuliahan kamu dan kamu juga mengeluhkan terkait cemas saat bertemu dengan orang-orang baru. Bisa Kia lebih jelaskan lagi gimana perasaan kamu saat ada di kondisi itu? Oh, baik. Kalau di kondisi perkuliahan tuh sebenarnya saya merasa burnout. Saya merasa ada tekanan akademik yang dimana saya dituntut untuk selalu mendapatkan nilai yang memuaskan gitu, sehingga saya jadi takut gagal, takut dicap bodoh sama dosen dan sama teman-teman saya. Dan dari situ juga saya jadi takut dan akhirnya malas untuk berinteraksi dengan orang banyak, sehingga saya memutuskan untuk bermain game saja di kamar mengurung diri gitu. Suster paham banget ya sama apa yang Kia rasain, rasa khawatir dan cemas dalam kondisi dan situasi seperti itu memang sangat wajar sekali ya. Tapi kalau misalnya kecemasan ini akhirnya mengganggu interaksi Kia dengan orang lain, terus mengganggu aktivitas sehari-hari Kia, dan ngebuat Kia itu jadi bermalas-malasan dan tidak mau melakukan aktivitas sama sekali, itu perlu kita kelola kecemasan dan kekhawatirannya. Nah, sekarang kita rangkumkan dan kita simpulkan gitu ya, gejala-gejala apa aja sih yang biasanya ngebuat Kia itu jadi cemas dan khawatir? Biasanya ketika harus berinteraksi di depan banyak orang, ya saya mau presentasi di depan banyak orang, itu juga bikin rasa cemas saya muncul. Dan ya itu kembali lagi gitu, saya takut melakukan hal-hal yang membuat saya dicap bodoh oleh teman-teman saya, oleh dosen, dan ya begitu. Jadi saya merasa untuk berinteraksi di depan banyak orang itu membuat saya takut, membuat saya terlihat bodoh. Oke. Nah, sekarang kita kenal lebih dalam ya tentang kecemasan. Nah, kecemasan itu merupakan suatu kondisi di mana kita itu gelisah, takut, khawatir akan sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi gitu ya. Nah, gejala kecemasan ini biasanya bisa bermacam-macam seperti yang Kia alami tadi ya, yang dirasakan seperti gelisah, tegang, sulit berkonsentrasi, terus jantungnya berdebar-debar sangat kencang, bahkan juga bisa sampai keringat dingin. Nah, atau penglihatannya bisa kabur gitu. Nah, apakah Kia mengalami gejala-gejala ini? Ya, saya mengalami beberapa dari yang telah saya sebutkan, kayak tegang, terus sulit berkonsentrasi, jantung berdebar-debar, dan ya saya merasakan itu ketika saya sudah merasa cemas. Ya, betul sekali Kia. Nah, kecemasan yang berlebihan dan kekhawatiran yang berlebihan itu kan bisa membuat kita cemas, sulit berkonsentrasi, dan nggak mau gitu berinteraksi dengan orang lain. Nah, makanya ini perlu kita kelola. Salah satu caranya yaitu dengan distraksi, yaitu mengalihkan pusat perhatian kita ke hal-hal yang lebih baik, ke hal-hal yang lebih positif gitu. Salah satunya itu membangun pikiran positif di pemikiran Kia gitu ya. Selain itu juga bisa dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan rutin berolahraga atau kegiatan
kegiatan belajar bersama-sama atau kegiatan bermain bersama teman-teman dan lain-lainnya. Hanya kalau saat Kia cemas, apa nih yang Kia lakuin? Saya sih biasanya memutuskan buat mengurung diri di kamar untuk bermain game. Wah, itu kurang bagus ya untuk Kia lakukan terus-terusan gitu ya. Kalau misalnya Kia sedang mengalami kecemasan, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Apakah Kia mau untuk saya ajarkan? Oke, yang pertama-tama nanti Kia tarik nafas dalam hitungan 2, terus ditahan dalam hitungan 7, dan dihembuskan pelan-pelan dengan hitungan 4. Kita bareng-bareng yang lakuinnya ya. Iya. Yuk. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Oke, Kia bisa lakuin ini kurang lebih 1 menit saat Kia itu benar-benar ngerasa udah cemas banget dan takut gitu mau bertemu orang lain. Kia bisa lakuin ini biar Kia itu lebih rileks dan lebih tenang. Gimana nih perasaan Kia setelah Kia melakukan teknik tadi? Saya merasa jauh lebih tenang, jauh lebih lega. Baik, nah selanjutnya ada teknik lain yang bisa dilakukan untuk membuat Kia itu semakin tenang. Apalagi saat Kia benar-benar merasakan kecemasannya itu benar-benar memuncak. Saat Kia merasakan benar-benar sangat-sangat cemas, ada juga teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik hipnosis 5 jari. Saya ajarkan sambil Kia mengikutin ya, kita bareng-bareng lakuin. Oke, yang pertama-tama, kira posisinya udah nyaman belum nih? Atur dulu ya, biar lebih nyaman. Oke, terus yang kedua Kia bisa udah di posisi nyaman, sekarang Kia tutup mata, terus Kia lakuin nafas dalam dulu selama kurang lebih 1 menit ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Oke, udah selesai. Sekarang tangannya boleh ke sini. Yang pertama, Kia ujung ibu jari sentuhin ke ujung jari telunjuk. Nah, di sini Kia bayangkan bahwa Kia dalam keadaan yang sangat sehat. Rasakan keadaan sehat pada saat ini dan nikmati keadaan sehat yang Kia rasakan. Jari ke jari tengah. Bayangkan orang-orang yang Kia cintai berada di samping Kia. Nikmati kebahagiaan yang Kia rasakan, ucapkan dalam hati betapa bahagianya saya saat ini. Tentukan ibu jari ke jari manis, lalu bayangkan orang-orang yang mencintai Kia memberikan pujian yang paling indah untuk Kia. Lalu rasakan betapa bahagianya Kia saat ini, menikmati kebahagiaan ini sambil tersenyum. Lalu katakan dalam hati betapa bahagianya saya saat ini. Ibu jari menyentuh ke jari kelingking. Lalu bayangkan tempat yang paling indah yang pernah Kia kunjungi. Rasakan betapa bahagianya Kia saat ini. Dan katakan lagi dalam hati sambil tersenyum, saya sangat bahagia dan saya sangat-sangat bahagia. Sekarang suster berikan waktu 5 menit. Kia bisa nikmati kebahagiaan sambil rileks, menikmati kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan yang saat ini Kia rasakan. Menikmati suasana rileks, nyaman, dan penuh dengan kebahagiaan. Saatnya Kia bangun dalam kondisi yang sangat segar. Saya akan menghitung maju 1-3. Nanti Kia saat hitungan ketiga Kia boleh buka mata ya. Kia terbangun dalam kondisi yang sangat segar, lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, lebih segar dari sebelumnya. 3, bangun dan buka mata. Nah, gimana perasaan Kia setelah melakukan relaksasi tadi? Merasa senang dan ada energi positif yang masuk ke diri saya. Oke, baiklah. Bagus sekali ya. Nah, bagus sekali ya Kia. Selain latihan-latihan tadi juga, Kia juga harus rutin untuk melaksanakan teknik spiritual, yaitu seperti berdoa, sholat, mengaji, dan lain-lainnya. Kira-kira biasanya Kia ada kebiasaan spiritual yang biasa dilakukan sehari-hari atau tidak? Ada sholat. Oke, sholat ya. Iya. Nah, bagus sekali. Nah, itu juga kebiasaan spiritual yang Kia lakukan tadi itu benar-benar bisa membuat Kia juga menjadi lebih tenang dan lebih rileks dan menghindari dari kecemasan. Nah, Kia bisa lanjutkan untuk selalu melaksanakan kegiatan spiritual tadi. Bisa ditambahin juga dengan hal-hal lain seperti berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hidup kita selalu diberi kebahagiaan, selalu diberi kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Teknik relaksasi tadi yang udah kita lakuin, gimana nih perasaan Kia setelah melakukan kegiatan tersebut?
Saya merasa tenang, lega, senang juga, lalu seperti ada energi positif yang membuat saya jauh lebih segar. Nah, dari yang suster lihat juga, Kia tampak lebih senang, lebih segar, dan sekarang juga nggak tampak terlalu cemas, terus lebih bisa berkonsentrasi ya. Tadi Kia bisa mengikuti semua rangkaian dari teknik relaksasi yang udah suster berikan gitu ya. Nah, itu super hebat banget ya. Kalau misalnya kayak gitu, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja ya Kia ya. Nah, gimana kalau misalnya minggu depan kita ketemu lagi nih buat mengkaji gitu ya tingkat kecemasan Kia. Terus juga kita akan terus melatih teknik relaksasi yang bisa Kia lakukan biar Kia itu bisa mengurangi kecemasannya dan menangani kecemasannya. Kira-kira apakah Kia bersedia? Bersedia, Sus. Kalau tempatnya di tempat ini dan waktunya itu sama hari ini kurang lebih 15 menit di jam yang sama, apakah Kia bisa? Bisa. Oke, kalau saya Kia bisa, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya. Nah, kalau Kia butuh bantuan saya, Kia bisa langsung ke nurse station ya. Semoga hari-hari Kia bisa lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Suster. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.